Kajian Pondok Pesantren Al-Zaitun. Astagfirullahalazim, mengapa ketika hamba selalu mengikuti kegaduhan peristiwa Pondok Pesantren Al-Zaitun? Ada sesuatu yang merasakan seolah-olah ada yang mengatakan apakah Zaitun yang mana setiap sholat selalu membacakan Quran surat At-Tin 95 di mana hati ini bergejolak dengan surat tersebut lalu dihubung-hubungkan dengan peristiwa Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kemudian teringat dengan Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 35 dan Al-Araf 7 ayat 19, artinya wahai Adam tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini yang menjadi catatan Abdul Hadis bin Abdul Latif pada ayat di atas, janganlah dekati pohon ini. Dan pada Quran Ar-Rahman dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sesuatu itu berpasangan tanpa terkecuali dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Qs. Ar-Rahman 55, ayat 52 ini suatu tanda tanya bagi saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Keanehan ayat tersebut di atas ternyata di dalam surga ada dua tempat. Kalau kita mengacu pada Al-Baqarah 35 dan ayat Al-Araf 19 menunjukkan adanya sesuatu yang dilarang untuk mendekati atau didekati, ini suatu tanda tanya besar mengapa. Jadi baru mengerti dari makna daripada Quran surat At-Tin 95. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di bumi ini kisah alam surga ternyata benar apa-apa yang terbukti di bumi ini. Jadi menurut kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif pertama pada ayat Ar-Rahman, di dalam kedua surga terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Jadi surga itu terdapat dua surga dan dihubungkan lagi surat At-Tin yaitu terdapat dua jenis buah yaitu buah tin dan buah zaitun. Di mana kita kembali pada Quran Al-Baqarah 35 dan surat Al-Araf ayat 19 yang mengarah larangan kepada Adam dan Hawa pohon tersebut yang disebutkan pada Quran surat At-Tin ayat 1. Pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demi buah tin dan demi buah zaitun, yang ternyata bahwa buah tin adalah buah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya umat beragama, dan buah zaitun itu buah yang haram dan diharamkan karena buah zaitun itu bukan makanan umat beragama. Buah tersebut adalah yang sebenarnya halal dimakan oleh umat manusia, bahkan hewan pun suka, seperti buah anggur yang dijadikan minuman keras yang memabukkan, yang menghilangkan akal dan pikiran menjadi lupa akan jati dirinya. Jadi sebenarnya buah itu adalah makanan Dajjal. Dalam pengertian buah itu bisa jadi buah perkataan, buah larangan, dan buah bibir inilah yang menjadi buah tutur kata Dajjal yang disampaikan kepada iblis, setan dan jin guna mencari manusia baik habain, kiai, ustadz, para yang mengaku ulama, santri dan santriwati lemah imannya yang bisa diatur oleh anak buah Dajjal. Di zaman sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan buah larangan yaitu buah zaitun diwujudkan atau dijadikanlah suatu pondok pesantren Al-Zaitun yang berasal dari buah zaitun. Mengenai buah anggur itu adalah buah yang halal dan bermanfaat, tetapi ketika apapun jenis makanan itu halal, tetapi kalau dibuat menjadi yang memabukkan seperti minuman keras, air tapai, dan air beras ketan yang difermentasikan, menjadi seperti bir, brandy, putau, dan lain-lain minuman keras. Jadi buah zaitun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pondok pesantren di Indramayu yaitu Al-Zaitun, di mana isi dari pondok tersebut sudah lengkap cara membentuk organisasinya seperti ada presidennya dipimpin oleh manusia Dajjal yang pintar mengatur anak buahnya yang diangkat sebagai perangkat untuk mendirikan NII atau Negara Israel Indonesia di Indonesia seperti menteri, bupati, lurah, dan mereka disumpah atau dibayar wasamikna watokna patuh segala apapun resikonya. Inilah kebodohan umat Islam yang menjadi umat Islam saja karena lemah imannya. Ingat bahwa Dajjal itu merekrut anggotanya tidak pandang kiai, ustadz, ulama, intinya yang beragama Islam yang lemah iman mudah untuk menjadi anggota pesantren pondok Al-Zaitun, bahkan pesantren lainnya dikerjain terutama pemegang pondoknya mencabuli santriwatinya. Ini berarti mereka menganut apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Saba 34 ayat 20, artinya, dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap sangkaannya lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Jadi jelas sekali bahwa orang yang keluar dari kelompok Al-Zaitun itu orang mukmin yang akal dan pikirannya positif. Di mana sekarang bila ada yang masih mempertahankan imannya dan pemimpinnya kepada Al-Zaitun wasamina watokna, mereka mendengar dan mematuhinya untuk patuh kepada Dajjal, di mana menjadikannya pemimpin yang akan membawa generasi
Al-Qasas 28 ayat 41. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang karena itu adalah pilihan mereka sendiri. Sekarang para umat Al-Zaitun yang masih cinta tinggal pilih saja dengan pemimpinnya atau kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Imran 31 atau tetap wasamikna watokna pada pemimpin Panji Gumilar yang mengaku dirinya sebagai nabi, tinggal berpikir dan gunakan akalmu sekalian. Ayat Al-Imran 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana penyesalannya umat yang mengaku umat Islam Al-Zaitun? Setan itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka para setan mengatakan, setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Surat Qaf 50 ayat 27. Maka lengkaplah sudah terbongkar kejahatan Dajjal beserta setan, iblis dan jin. Tinggal manusianya saja apakah masih mempertahankan atau ingin selamat kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai penutup, mohon sampaikan atau bagikan agar terhindar dari ajakan para pemimpin yang akan membawanya ke neraka. Wassalam.